Hello again, hari ini di dalam video ini saya akan membahas tentang gaji saya. Dosen PNS golongan 3B belum share dos beserta pengeluarannya. Jadi video ini akan di split beberapa bagian mulai dari gaji yang saya dapatkan setiap bulannya tepat di tanggal 1 sampai dengan pengeluarannya selama 1 bulan penuh digunakan untuk apa saja. Ini adalah notifikasi dari gaji yang saya terima setiap bulannya semenjak jadi PNS. Gaji ini dipengaruhi oleh status gitu ya. Dia sudah single atau sudah menikah dan berapa jumlah anaknya. Karena yang saya cantumkan di sini adalah jumlah gaji PNS single saya. Jadi demikian angkanya gitu. Rp2.967.300 yang masuk setiap bulannya. Jadi angka ini kalau digunakan untuk hidup sangat cukup sekali. Selanjutnya adalah uang lauk yang dibayarkan sebesar 35.000 per hari, dan biasanya ULP ini biasa masuk di tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya. Nah, komponen ini hanya dibayarkan berdasarkan rekapitulasi absen kehadiran PNS di kampus gitu kalau kami dosen. Kalau dihitung kayak gini nih bentuknya, gaji bersih yang saya terima itu gaji pokok, namanya itu sekitar 2.967.300 yang kemudian akan saya manfaatkan atau saya keluarkan dari rekening untuk kemudian bisa masuk ke dalam format investasi yang biasa saya lakukan sedari dulu kala. Jadi ada sekitar 50%-nya itu saya pindahkan ke dalam mekanisme investasi, bisa dalam bentuk emas, bisa juga dalam bentuk saham dan juga kripto. Intinya 1.500.000 atau 50% dari pendapatan bulanan saya itu saya sisihkan terlebih dahulu sebelum saya membelanjakannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi akan lebih baik untuk bersiap. Nah, selanjutnya pengeluaran kedua itu akan diposkan di bagian listrik, karena bagaimanapun juga kami di rumah ini masih menggunakan suplai listrik dari negara yang harus dibayar setiap bulannya. Tapi bagusnya ada perubahan sedikit ketika dulu menggunakan listrik pasca bayar. Kemarin kami merubahnya menjadi listrik prabayar, semacam pulsa gitu. Jadi ketika listrik mati, ketika bekerja itu tidak nyaman kan, jadi kami isi berempat gitu, masing-masing 200 sampai 300 ribu. Jadi listrik itu bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Ya, kecuali kalau ada pemadaman biasalah. Kan ya listrik negara banyak kendalanya. Kalau yang mati ya sudahlah gitu kan ya, nggak apa-apa juga. Karena pemilik daripada rumah ini belum mau menggunakan sumber-sumber listrik, tenaga listrik terbarukan karena katanya mahal. Dan solusi yang dianjurkan adalah coba kalian bangun rumah kalian di tengah hutan. Jadi coba aja pakai tenaga matahari atau tenaga air, katanya solusinya mengerikan. Banyak binatang buas ya di hutan dan juga sekaligus banyak makanan. Ya nantilah kalau aku kumpul tabungannya ya kita bangun juga sih di tengah-tengah hutan di kota gitu cita-citanya. Pos ketiga itu adalah internet.
internet ini saya bayar sendiri ya, 350.000 itu setiap tanggal 20 setiap bulannya. Jadi saya harus postcard 350.000 ini untuk bisa membayar internet agar supaya pekerjaan saya browsing-browsing jurnal dan baca-baca buku itu bisa terakomodir dengan baik. Karena memang di masa pandemi ini sudah nggak pandemi lagi ya, semi after dan go back to pandemic lagi. Internet ini begitu menjadi kebutuhan pokok gitu setelah air minum. Jadi ini saya rasa penting. Tapi ketika di pedalaman saya nggak juga tergantung juga sih sama internet. Ya karena di kota kali ya, kebutuhan itu harus bisa terakomodir dengan baik. Selanjutnya adalah bahan bakar minyak. Jadi karena memang akses saya dari rumah untuk mutar membeli itu selama kurang lebih setahun terakhir itu, kalau di dalam kota itu di dalam 1 bulan itu saya mengisi 200.000 saja sudah cukup untuk kesana kemari di dalam kota. Tapi kalau di luar kota ya banyak. Ini untuk estimasi penggunaan di dalam kota berdasarkan rekap yang telah saya kumpulkan selama 4-5 bulanan. Kalau di dalam kota ya sekitar 200.000, jarak tempuhnya sekitar 1.200 sampai 1.500 kilometer. Ya, itu di dalam kota. Kemudian pos rutin selanjutnya adalah kopi. Kopi ini saya beli sasetan ya di pasar itu untuk 40 saset itu isi 2 gram itu ya. Kopi itu harganya sekitar 40.000. Jadi saya bawalah kopi itu 1 hari itu bisa 4 saset saya minum. Jadi sekali bikin itu 2 saset karena saya suka aja kopinya lebih enak. Ini pengeluaran rutin ya. Jadi estimasinya karena saya bukan anak kafe, jadi saya lebih suka dengan kopi saset yang biasa saya minum itu karena harganya murah. Jadi ke kampus pun itu saya bawa. Saya bawa di dalam kantong saya 4 saset. Jadi kalau ada yang mau ya saya bagi. Kalau mereka tidak doyan ya sudah saya minum sendiri. Gitu. Jadi sesuai selera saja yang dibawa. Jadi pos selanjutnya adalah makanan. Untuk makanan estimasi 1 bulan itu saya memakan sekitar 4 rak telur ya. Kalau 1 rak itu harganya 50.000, jadi 4 rak itu sekitar 200 ribuan. Dan 200.000 sisanya itu akan saya belikan buah-buahan karena saya harus hidup sehat di umur segini. Jadi estimasi 400.000 ini saya gunakan untuk membeli bahan mentah untuk mengolah makanan saya. Jadi karena memang saya suka daging ya kadang-kadang saya beli daging juga, daging bajang, daging sapi, daging kerbau kan murah-murah tuh di market, di pasar ya. Jadi ya suka pilih lah menyesuaikan kondisi perekonomian. Tapi kadang-kadang saya juga suka jajan tuh. Ya bisa digunakan juga uang ini sangat berlebihan sekali sih. Pos selanjutnya adalah pulsa. Saya harus mengisi pulsa agar supaya kartu telepon saya itu tidak mati. Jadi estimasi penggunaannya itu sekitar 100.000 dalam 1 bulan. Ya, itu dibagi 2. Di 2 minggu pertama saya beli 50.000, di minggu kedua saya beli 50.000. Terakumulasi lah dia jadi banyak. Jadi saya belikan juga dia apa namanya
kuota ya namanya, kuota internet. Jadi kalau keluar-keluar gitu enak aja gitu, tetap terkoneksi dimanapun gitu manfaatnya pulsa ya, kalau ada yang nggak tahu. Tapi kalau di pedalaman gitu semuanya bergantung pada pulsa gitu untuk membeli paket data. Itu ceritanya. Pos selanjutnya adalah hak orang lain. Karena bahwa dalam tiap harta terdapat hak orang lain. Az-Zariyat ayat 19. Jadi ini merupakan kewajiban saya sebagai bagian dari umat manusia untuk membantu sesama. Mungkin hari ini nilainya tidak banyak karena segala yang saya terima akan saya pertanggungjawabkan kelak. Jadi ini adalah representasi hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pos selanjutnya adalah saldo mengendap. 8 saldo itu 87.300 ya. Biasanya itu terpotong-potong karena saya akan transfer dulu untuk urusan investasi, listrik, internet, dan sisanya akan saya tarik ke dalam bentuk tunai karena memang setiap bulan ini adalah pengeluaran rutin saya. Jadi benar kata orang-orang dahulu bahwa gaji itu numpang lewat aja di rekening. Ini gaji pokok ya, gaji dosen PNS golongan 3B, belum serdos, belum menikah beserta pengeluarannya. Tapi kalau bicara tentang pendapatan itu beda lagi. Karena kami dosen itu ada komponen yang namanya penelitian. Penelitian itu bisa didapatkan dari dana hibah. Nah, hibah-hibah itu banyak sekali. Biasanya hibah muncul itu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober gitu. Jadi proses penelitian pun di bulan yang sama. Jadi akumulasi untuk belanja dan lain-lain seperti servis mobil, apa namanya, healing dan hilang juga ada dari situ. Selain itu, dosen juga biasanya mendapatkan penghasilan dari dengan mengajar di kampus lain. Jadi sangat banyak sekali sih pendapatannya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk gaji. Terima kasih sudah menyimak dan bye.